Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Hari ini kita melanjutkan kembali belajar tematik dalam muatan bahasa Indonesia pada subtema 1, 2, dan 3. Kita akan membahas unsur-unsur cerita pada dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur tersebut diantaranya tema atau inti cerita, alur cerita atau peristiwa, tokoh dan sifat tokoh, latar atau setting, serta pesan moral atau amanat. Yang pertama, kita akan menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari sebuah cerita. Berikut adalah hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam memberikan pendapat. Yang pertama, dengan membaca cerita tersebut dengan seksama. Memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita, serta memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Kalian bisa memberikan pendapat tentang sifat-sifat tokoh pada cerita dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Komentar atau pendapat yang kalian sampaikan harus dengan bahasa yang sopan. Komentar yang disampaikan dengan alasan yang logis. Pendapat atau komentar juga disampaikan secara jelas. Dan yang terpenting lagi, komentar atau pendapat yang disampaikan tidak menyinggung perasaan orang lain. Berikutnya, kita akan menentukan pesan moral atau amanat dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Kalian bisa membaca dan memahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral atau amanat. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah dengan cermat penggalan cerita mengenai Pak Kadir berikut ini. Dari cerita tersebut kita dapatkan tokoh Pak Kadir dan para petani. Peristiwa terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Inti cerita tersebut yaitu Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi.
Jadi, pesan moral pada cerita tersebut adalah setiap masalah harus kita hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Kalimat yang menunjukkan pesan moral dalam cerita tersebut adalah, namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengalami kesulitan yang dihadapi. Kalian tentunya pernah membaca atau mendengar cerita dongeng tentang Malin Kundang. Di sini, pesan moral yang ada dalam dongeng Malin Kundang, kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Selayaknya kita harus menghormati mereka. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu dongeng. Salah satunya dengan menggunakan peta pikiran. Sekarang coba kalian cari ada cerita dongeng kelinci dan kura-kura yang ada di kitab pupena kalian. Setelah itu, perhatikan peta pikiran berikut ini. Dari cerita tersebut, kita mendapatkan tokoh kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Berikutnya, awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan dapat mengalahkan kelinci. Sifat-sifat tokoh, kelinci sombong dan keras kepala, sedangkan kura-kura pantang menyerah. Sedangkan tempat peristiwa tersebut ada di hutan. Pesan moral yang terkandung dalam cerita kelinci dan kura-kura adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.